Oke, halo semuanya. Kembali lagi di sini. Saya akan melanjutkan tentang materi Java dasar, Java pemula. Di video sebelumnya, kita telah belajar cara mendapatkan user input menggunakan scanner. Nah, untuk di video kali ini, kita akan belajar tentang operator aritmatika di Java. Jadi langsung aja ya, di sini kita buat file baru, namanya operator aritmatika.java. Sama, kita buat struktur dasarnya, public class, operator aritmatika, public static void main string args seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan belajar terlebih dahulu tentang apa itu operator aritmatika. Jadi, operator aritmatika adalah operasi yang sering kita lakukan di matematika. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Serta ada lagi tambahan satu operator, yaitu modulo atau modulus. Nah, yang akan kita pelajari terlebih dahulu saat sekarang adalah penjumlahan. Sama seperti di matematika atau pada kehidupan nyata, kita dapat menggunakan simbol plus atau tambah ya, untuk melakukan operasi penjumlahan. Sebelumnya kita coba dulu bikin dua variabel bilangan bulat ya, misalnya int a sama dengan 10. Jadi kita punya variabel a dengan tipe data integer, nilainya 10. Kita buat lagi di sini int b sama dengan misalnya 3. Kita punya dua tipe data. Nah, kita langsung coba di sini system.out.print. Langsung saja kita tampilkan outputnya. Kita coba penjumlahan. Caranya sederhana, a ditambah b. Hasilnya berapa kira-kira? Jadi A ini kan 10, B ini 3. Jadi tinggal 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, jika menggunakan operator, apa harus selalu menggunakan variabel? Tentu saja tidak. Jadi kita bisa langsung pakai angka. Contohnya di sini 4 ditambah 7. Atau mungkin bisa lebih, ditambah 2 seperti ini. Kira-kira berapa hasilnya? Ya, 13. Jadi karena 4 tambah 7, 9 ditambah 11 ya, ditambah 2, 13. Nah, kemudian berikutnya adalah operator pengurangan atau subtraction. Sama, kita bisa menggunakan simbol min untuk melakukan pengurangan. Contohnya A dikurangi B. Jadi 10 dikurangi 3. Coba kita jalankan. Nah, outputnya 7. Coba ini jika kita kurangkan langsung dengan angka lagi. Misalnya min 2. Jadi 10 dari A, kemudian dikurangi B, 3, dikurangi 2. 10 dikurangi 3, dikurangi 2. Hasilnya adalah 5. Nah, ini juga bisa kita gabung. Misalnya tadi kan kita sudah mencoba yang penjumlahan. Kita tambahkan penjumlahan di sini, misalnya ditambah A gitu ya. Jadi A itu kan nilainya 10, B itu 3. Jadi ini 10 dikurangi 3, dikurangi 2, ditambah A. A itu kan nilainya 10. Jadi ditambah 10. 10 dikurangi 3, dikurangi 2, ditambah 10. Hasilnya 15. Nah, setelah itu kita coba perkalian. Nah, untuk perkalian kita bisa menggunakan simbol bintang atau shift 8 kalau di keyboard ya. Contohnya AA dikali B. Jadi 10 dikali 3 hasilnya 30. Oh, error ya. Sebentar. Nah, hasilnya adalah 30. Ini kenapa kok error? Kayaknya ada bug ya di kode runnernya. Kalau kita run lagi berhasil soalnya. Hasilnya adalah 30. Coba kalau kita tambahkan di depannya penjumlahan gitu ya misalnya. 1
ditambah gini. Hasilnya ini kan A 3 ya. Ini hasilnya 1 ditambah 3 dulu atau A dikali B dulu. Jadi kira-kira hasilnya itu 40 atau 31. Sekarang ya. Nah, hasilnya 31. Jadi untuk urutannya itu sama ya, kayak di kalkulator atau biasanya kalau kita diajarkan di SD itu perkalian terlebih dahulu. Di program juga sama, jadi perkalian didahulukan. Ada namanya precedence kalau nggak salah. Jadi itu urutan operator mana yang didahulukan. Oke, setelah perkalian kita ada pembagian. Langsung ya, ini kita coba misalnya A dibagi B gitu ya. Hasilnya kira-kira berapa? Nah, 3. Loh, kok 3? Padahal kan harusnya hasilnya 3 koma ya. Soalnya ini kan 10 dan 10 itu nggak habis kalau dibagi 3. Harusnya 3 koma. Tapi ini kenapa cuma 3? Karena si A sama B ini nilainya adalah integer atau bilangan bulat. Nah, gimana kalau kita pengen ada komanya? Ya kita bisa tinggal jadiin ini bilangan bulat, bilangan desimal atau bilangan yang ada komanya. Kita tulis double. Ini juga double. Nah, setelah itu yang ini, oh enggak, coba kita run dulu ya. Bisa apa enggak? Nah, bisa. Hasilnya 3,333. Karena tipe datanya udah benar, udah double. Oke, setelah itu ada satu operator baru. Ini mungkin kalian teman-teman baru dengar, yaitu operator modulo atau modulus. Nah, operator modulo itu bentuknya seperti ini. Jadi menggunakan simbol persen. Tapi persennya ini nggak ada di akhir angka ya. Jadi kayak nggak 10% gitu, enggak. Tapi digunakan untuk operasi seperti ini. Nah, apa nih maksudnya? Jadi kita bisa menggunakan modulo ini untuk mencari sisa pembagian, sisa hasil bagi. Contohnya jika ini ya, 10 dibagi 3 kan hasilnya 3,3. Atau bisa juga kita bilang 10 dibagi 3 itu hasilnya 3 sisa 1. Ya nggak sih? Nah, kita bisa cari 1 itu menggunakan operator modulo. Coba kita run ya. Save, kemudian di run. Hasilnya adalah 1. Karena 10 dibagi 3 adalah 3 sisa 1. Oke. Untuk operator aritmatika di Java ada 5 ya. Kalau kita rekap, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga modulo. Untuk urutannya atau hal yang didahulukan itu sama seperti di aritmatika biasa. Kita juga bisa menggunakan, saya tambahan, kita juga bisa menggunakan kurung untuk menentukan mana yang lebih dulu dijalankan. Contoh tadi ya, 1 ditambah A dikali B, itu kan hasilnya 31, karena A dikali B dulu, kemudian ditambah 1. Nah, kalau kita pengen ditambah dulu, kita bisa kurungkan 1 ditambah A ini. Jadi 1 ditambah A akan dijalankan duluan. Hasilnya adalah 40. 33, mohon maaf, karena 10 ditambah 1 itu 11, dikali 3, 33. Nah, kalau yang misalnya gini ya, gini ditambah 1, ini hasilnya berapa? Hasilnya sama ya, 31. Tapi kalau misalnya ini kita kurung, B sama plus 1-nya, ini akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi hasilnya adalah 40. Oke, paham ya? Untuk materi tentang operator aritmatika, sepertinya sampai sini saja. Teman-teman bisa lebih eksplor lagi dengan cara googling atau lihat dokumentasi Java itu sendiri. Untuk materi berikutnya, kita akan belajar tentang
belajar tentang increment dan decrement. Nah, apa itu? Bisa kita pelajari di video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya tunggu di video berikutnya.